Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi dua, yaitu generatif melalui proses kawin, vegetatif tidak kawin. Secara generatif dibagi menjadi tiga, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau pipipar, bertelur dan melahirkan atau ovopipipar. Di sini saya terangkan perkembangbiakan embrio dari hewan yang berkembang biak dengan cara generatif terbagi menjadi ovipar atau bertelur. Artinya, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Pipipar atau melahirkan, embrio berkembang biak di dalam tubuh induknya atau dalam rahim induk, baru kemudian dilahirkan. Sedangkan ovopipipar bertelur dan beranak, embrio berkembang biak dalam telur yang disimpan di dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Sekarang kita bahas contoh hewannya. Hewan yang bertelur atau ovipar, contohnya jenis ikan, jenis burung atau unggas, jenis katak, serangga, dan masih banyak contoh hewan lainnya. Selanjutnya, hewan yang melahirkan atau vivipar. Ini jenis mamalia darat dan mamalia air. Coba perhatikan gambarnya. Ada kambing, ada kerbau, ada monyet, ada gajah, dan ada singa laut. Selanjutnya, bertelur, melahirkan atau ovipar. Contohnya reptil tertentu, ular dan kadal. Juga jenis bunglon. Ovopipipar, embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, induk baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Ovopipar, hewan air. Contohnya ikan hiu, kuda laut, dan ikan pari. Di sini saya sediakan contoh gambarnya dan masih banyak hewan lain. Selanjutnya anak-anak, dari keterangan di atas bisa kita simpulkan bagaimana ciri hewan ovipar. Ciri ovipar berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Sedangkan ciri hewan pipipar berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Menyusui anaknya, biasanya memiliki rambut atau bulu. Dan ciri hewan ovopipipar tidak mempunyai ciri khusus. Namun yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah itu menetas, induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Secara vegetatif dibagi menjadi tiga lagi, yaitu tunas, membelah diri, dan partogenesis. Tunas.
tunas kecil hidra tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Lama-kelamaan, tunas itu akan lepas dari induknya dan menjadi hewan dewasa yang bebas. Gambar hidra diperhatikan ya. Selanjutnya, membelah diri. Pada proses pembelahan diri akan menghasilkan 2 atau lebih individu baru. Atau hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan pembelahan diri, misalnya terdapat pada amoeba dan paramecium. Ini dia. Bisa kita saksikan. Suatu amoeba dapat membelah, sudah mencapai pertumbuhan maksimum. Amoeba menjadi bulat, inti selnya membelah. Setelah itu inti sel membelah, sitoplasma menggenting. Sitoplasma ikut membelah, membentuk 2 individu baru. Itulah perkembangbiakan pada amoeba. Yang ketiga, partogenesis. Ketika hewan betina tidak dapat mendapatkan pasangan, hewan jantan dalam waktu relatif lama, kondisi yang demikian, komodo betina akan mengalami partogenesis, sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Dan masih banyak contoh hewan lainnya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih.